صل على محمد وآل محمد سبحانك يا الله Perkataan setan. عليك يا رحمن Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata perintah Dajjal kepada iblis, setan serta jin itu sejak mulainya pada zamannya Rasul dan Nabi-nabinya, sebagaimana ayat di bawah ini yang membuat kerusuhan yang mengakibatkan umat manusia itu selalu tidak pernah damai kalau menurut Quran surat di bawah ini. Jadi kalau menurut Abdul Hadis bin Abdul Latif ini ada ketidakadilan sehingga timbul iri dengki yang berkepanjangan sampai kiamat nanti. Jadi asal mulanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu terbuat dari alam semesta ini, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Dajjal hanya dari api tanpa asap. Bukan itu saja, ketika menciptakan manusia dari saripati sebagaimana firman di bawah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikannya 99 asma atau ilmunya. Sebagaimana Quran surat Al-Ghafir 40 ayat 57 artinya, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia, akan tetapi manusia tidak mengetahui. Sedangkan Dajjal diberikannya ilmu satu asma yang tidak mungkin diberikan kepada manusia. Makanya ketika sama-sama di bumi senantiasa selalu bermusuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Hajj 22 ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh Syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang menjadi kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang perlu kita umat Islam selalu dekat kepada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang yakin dengan Al-Quran, maksudnya selalu dekat itu dibaca dan dihayati. Makanya banyak manusia tersesat atas kejahatan anak buahnya Dajjal, di mana Dajjal mengadakan pemimpin-pemimpin yang akan membawa kepada kejahatan bahwa akan membawanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan bagi yang tidak mengikuti perkataan aku, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 ayat 54. Lalu firman lainnya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-naiknya. Quran surat Al-Haf 18 ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal menunggu kesadaran sendiri, di mana Dajjal telah membagi tugas kepada iblis, setan dan jin. Di sini kelihatan tugas iblis pada Quran surat Saba 34 ayat 20 adalah, dan iblis sungguh telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikuti, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Jadi sangat jelas bahwa iblis tugasnya adalah sebagai membuat hoaks alias berita kebohongan pengacau yang membenarkan perbuatan dosa itu sebuah perbuatan baik dan benar dan lain-lain. Inilah tugasnya iblis. Sedangkan perbuatan setan tugasnya itu mengajak kejahatan, memfitnah, menghalalkan barang haram, dan mengharamkan yang halal untuk disenangi dan lain-lainnya. Itulah tugas setan ini. Semua sasarannya kepada umat manusia, tidak mempergunakan akal dan pikirannya yang mudah dipengaruhi, diantaranya anak-anak pelajar, mahasiswa, serta para pejabat, para kiai, ustadz, preman jalanan. Lebih khususnya adalah umat Islam yang efeknya direndahkan umat-umat agama lainnya. Inilah keberhasilan setan yang besar. Itulah yang difirmankan Quran surat Al-Hajj 22 ayat 52 di atas. Sedangkan jin ditugaskan mendampingi manusia yang lemah iman, yang kurang keyakinan, mudah yakin dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dirinya bisa membuat orang lain menjadi kaya alias dukun, dengan ajian-ajian cabulnya hingga mereka pasrah kepada dukun. Yang penting bisa kaya walaupun jalannya dengan cara nyupang babi ngepret, dan kebanyakan itu adalah wanita yang mudah pasrah, mau diapain yang penting kaya. Kita kembali perintah Dajjal kepada tugas dari iblis dan setan. Wahai iblis dan setan, kalian berdua jangan putus asa, sesatkan semua manusia, jangan pandang agama, yang penting saling benci sesamanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan kita-kita ini. Dan kau iblis, apa yang akan kalian rencanakan? Ya wahai Dajjal, aku akan mendirikan suatu negara khilafah, dan kau setan, ya aku akan merayu manusia-manusia yang lemah imannya untuk mengikuti kehendak kita berdua.
Yang pertama yang aku akan kuajak adalah umat Islam yang lemah, para kiai, ustadz, dan para habaib yang lemah imannya akan memberikan semangat diangan-angani akan menjadi pemimpin terkenal, yaitu sebagaimana firman Quran Surat Al-Qasas 29 ayat 41 yang artinya, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia itu ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan Quran Surat 38 ayat 59 artinya, dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar, pengikut-pengikutmu, yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka, tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Di mana sekarang iblis dan setan di Indonesia banyak sekali pemimpin sebagai ayat di atas ini. Pekerjaan ini kita akan mendirikan satu agama, yaitu agama Islam yang tidak mungkin akan terjadi, dan mendirikan negara di dalam negara yang paling utama agar manusia terutama umat Nabi Muhammad SAW berani menjadi manusia lemah iman. Kita bangun di Indonesia negara hoak, yaitu negara Islam Indonesia, tetapi sebenarnya negara Islam Israel, dan kita mendirikan pesantren-pesantren yang akan kita sesatkan, serta apabila mereka tidak mengikuti petunjuk kita maka mereka adalah kafir, wajib diperangi dan darahnya halal. Intinya dalam apabila di dalam keluarga yang tidak sealiran wajib dia adalah kafir, baik anaknya ataupun sebaliknya itu kafir. Dan disinilah Dajjal merasa bangga untuk membalas dendamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini selalu menjauhi dari aku Dajjal. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Quran Surat Al-Naml 27 ayat 4. Ya Allah, sesungguhnya benar Dajjal telah berhasil menjerumuskan kepada umat Islam mereka menggunakan Al-Quran dan hadis yang mereka ciptakan sendiri. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif mohon kepada Engkau ya Allah agar mereka sadar dengan apa yang telah difirmankan tentang pemimpin-pemimpin yang akan mengajaknya ke neraka. Jauhkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah pun mengatakan biarlah mereka atas kehendak pemimpin selain Nabi Muhammad SAW yang ada kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, kemudian mereka berpaling dirinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Quran Surat Ad-Duhan 44 ayat 14. Keberhasilan para Dajjal menyesatkan umat manusia untuk di Indonesia saja semuanya dapat dilihat di media televisi maupun di medsos ini yang didanai oleh para koruptor pemimpin yang mengajak ke neraka. Yang menjadi mengerikan saya Abdul Hadis bin Abdul Latif kisah anak pesantren pulang kampung di mana seorang ibu dengan senang hati anaknya datang lalu ibunya membersihkan mencucinya pakaian yang kotor. Si anak tersebut marah semarah-marahnya kepada ibunya dengan mengatakan ibu dan bapaknya adalah kafir. Dengan serta-merta ibunya bergetar hatinya diomongi seperti itu, dan itu ternyata si anak tersebut masuk sekolah pesantren Dajjal di Indramayu yang ternyata aliran negara Islam Israel yang dipimpin oleh Panji Gumilang sebagaimana Quran Surat Qasas 28 ayat 41 dan Quran Surat As-Sad 38 ayat 59. Kalau menurut saya pribadi anak seperti itu lebih baik mati ketika masih dalam kasih sayang kedua orang tuanya. Ini dipastikan anak tersebut nantinya akan menunggu di surga keluarganya, daripada mereka di saat ini anak tersebut mati. Belum mati pun pasti tersiksa di dunia dan di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai neraka apakah sudah penuh? Apa jawabnya? Masih adakah tambahannya? Quran Surat Al-Kahf 50 ayat 30. Pasti banyak.